Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Harus Memiliki Pikiran dan Perasaan Kristus. Keselamatan diterima manusia bukan secara otomatis, melainkan menuntut respons yang aktif dan proporsional. Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk selamat, seseorang harus berjuang masuk jalan sempit. Lukas 13 ayat 3 sampai 24. Kasih karunia bisa dialami seseorang kalau dua pihak, yaitu Allah melalui Roh Kudus dan orang tersebut sebagai penerima anugerah, mau bekerja sama sebagai responsnya. Dari pihak Allah untuk mewujudkan keselamatan atas manusia, Allah memberikan kuasa kepada mereka yang menerimanya supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kata kuasa dalam teks ini adalah exousia, yang lebih tepat atau lebih dekat artinya bila diterjemahkan hak atau right dalam bahasa Inggris, atau sebuah hak istimewa, privilege. Kata kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 ini berbeda dengan kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kata kuasa dalam Kisah Rasul ini adalah dunamis. Kata ini lebih tepat atau lebih dekat bila diterjemahkan sesuatu yang menggerakkan atau power. Kuasa itu adalah fasilitas keselamatan, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Allah melalui segala peristiwa dalam kehidupan. Roma 8 ayat 28. Dari pihak manusia, keselamatan berarti perjuangan agar orang percaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10, atau sama dengan mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Perjuangan ini bisa terjadi karena Allah memberi kasih karunia atau anugerah. Kasih karunia itu terdapat pada fasilitas keselamatan yang Allah sediakan tersebut. Tanpa fasilitas tersebut, keselamatan tidak dapat terwujud. Orang percaya harus menggunakan secara maksimal fasilitas keselamatan itu. Dikemukakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 12 bahwa orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar menunjukkan pergumulan yang tidak ringan, yaitu bila direlasikan dengan ayat sebelumnya, yaitu memiliki pikiran dan perasaan. Filipi 2 ayat 5-7. Allah menghendaki agar orang percaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus atau phroneo. Yesus adalah model manusia yang diinginkan dan dirancang oleh Allah. Jadi, keselamatan adalah usaha untuk menjadikan manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya
orang percaya disebut sebagai Kristen, yang artinya seperti Kristus. Ini berarti orang percaya yang harus mengusahakan dengan serius bagaimana menggerakkan atau mengarahkan pikiran dan perasaannya menjadi seperti Kristus. Hal ini tidak bisa terjadi atau berlangsung dengan sendirinya, atau karena sepenuhnya intervensi pihak lain dalam diri seseorang. Masing-masing individu yang harus mengendalikan pikiran dan perasaannya sendiri. Ini sebenarnya sebuah proyek mustahil. Artinya, tanpa intervensi Allah, seseorang tidak akan dapat menjadi seperti Kristus. Intervensi Allah inilah kasih karunia itu. Tetapi intervensi Allah tidak mengambil bagian atau tanggung jawab manusia. Sejatinya, menerima keselamatan itu bukanlah seperti sebuah titik, tetapi suatu proses yang dapat digambarkan sebagai suatu garis panjang. Jika seseorang menganggap bahwa keselamatan itu adalah suatu momentum atau suatu peristiwa sesaat seperti sebuah titik, maka ia tidak akan mengusahakan pertumbuhan secara proporsional dalam proses tahapan-tahapan yang ketat. Orang-orang seperti ini tidak bertumbuh dalam kedewasaan dan kesempurnaan seperti Bapa. Ini berarti orang tersebut tidak akan pernah mencapai kehidupan yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, atau tidak mencapai standar dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikenal di sini artinya dinikmati oleh Tuhan, atau dalam bahasa Yunani ginosko. Hanya orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang dapat dinikmati oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Kita harus berjuang untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, karena itulah standar kesucian Allah. Banyak orang Kristen tidak memahami panggilan ini. Mereka merasa sudah puas dengan keberadaan moral yang mereka miliki dan tidak berusaha untuk menaikkan level mereka dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Oleh karena tidak ada perjuangan yang memadai atau secara proporsional untuk menjadi sempurna, tidak sedikit orang Kristen yang moral umumnya saja tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Ironisnya, jiwanya tidak merasa terganggu. Salah satu penyebab keadaan ini adalah karena pemahaman yang salah terhadap konsep bahwa keselamatan diperoleh bukan karena perbuatan baik, sehingga mereka tidak merasa perlu berusaha untuk menjadi baik, apalagi sempurna. Firman Allah dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang keempat menunjukkan bahwa dalam perjuangan memperoleh keselamatan harus sampai mencucurkan darah. Perjuangan ini dianalogikan dengan perjuangan Yesus dalam menyelesaikan tugas penyelamatan atas manusia. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Dalam kitab Ibrani dikatakan,
ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Kalau Yesus dalam bergumul begitu berat untuk manusia agar bisa dibebaskan dari kuasa dosa, selanjutnya orang percaya harus meneladani perjuangan Yesus tersebut dengan perjuangan yang memadai, agar sungguh-sungguh bisa dimerdekakan dari kodrat dosa yang melekat dalam dirinya. Keselamatan adalah usaha untuk menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.